Assalamualaikum anak-anakku semua, Bapak Ibu guru hebat. Angkat tangannya, angkat tangannya. Assalamualaikum. Dengar? Jelas suara ibu? Jelas suara ibu? Jelas tidak suara ibu? Terakhir, waktu sendiri ya. Saya siapa ya? SMP 1 berangkat mana? SMP 1 berangkat mana suaranya? SMP 1 berangkat. Tano hadir. Mana SMP 1 berangkat ada? Iya. Oh ada. Iya. SMP 1 berang ini. SMP 1 berang ini. Hadir, Bu. Ini. Anak-anak. Kedengaran suaranya Bapak Ibu anak-anakku semua kedengaran. SMP 1 malu? SMP 1 malu mana? SMP 3 Taliwang. Mana suaranya mana? Angkat tangannya kalau mendengar suara ibu. SMP 3 Taliwang. SMP 3 Taliwang. Kedengaran? Mana tangannya? Angkat tangannya kalau mendengar. Coba dikasih banyak semuanya. Dikasih banyak supaya kelihatan. Iya. SMP 1 Taliwang. Mana SMP 1 Taliwang? SMP 1 Taliwang boleh ajukan tangan. Mana? Ajukan tangan SMP 1 Taliwang. Anak-anak yang SMP 1 Taliwang ajukan tangan. Dengar suara ibu. Dengar buka mikrofonnya. Dengar suara ibu. Oh, Unmute aja dulu semuanya, Bu, biar nanti kedengaran satu-satu. SMP 1, SMP 3 Putu Tano. Mana? Adik. SMP 3 Putu Tano. Mohon untuk membuka mikrofon. SMP 3 Putu Tano mana? Berang ini, SMP 1 berang ini, sekali lagi. SMP 1 berang ini, dengar tidak? Mana SMP 1 berang ini? SMP 3 Taliwang. SMP 3 Taliwang mana? Pak Lutfi kedengaran tidak? Pak Lutfi kedengaran tidak Pak Lutfi? Oh iya, kedengaran ya Pak Lutfi? Pak Lutfi? Halo. Ibu Ruti. Takutnya. Ayo bos, tapi enggak dengar. Dengar. Halo. Assalamualaikum semuanya. Halo. Waalaikumsalam, Bu. Iya, SMP 6 Seteluk dengar suara ibu? Saya lihat ini ikut bergabung enggak apa-apa. SMP 6 dengar suara ibu?
Angkat tangannya kalau dengar. Angkat tangannya kalau dengar. Oh iya, berarti dengar ya. SMP 3 Taliwang, dengar suara ibu? SMP 3. Video ada ini. Jelas suara ibu, angkat tangannya mana nak kalau dengar? SMP 3 Taliwang. Angkat tangannya kalau dengar. Oh iya, dengar. Berarti semua mendengar ini. SMP 1 Berangrea. Mana suaranya? Iya, berarti dengar ini. SMP 1 Sekongkang. Mana suaranya? Coba salah satu menjawab. Dengar tidak? SMP 1 Sekongkang. Sekongkang dulu. Oh iya, dengar ya. SMP 1 Seteluk. Dengar tidak? Ya, Mama. SMP 1 Seteluk, dengar tidak? Mana kasih besar? Ya. Baik, kita mulai ya. Kita mulai semuanya. Kasih besar semuanya. Iya. Kita mulai ya Bapak Ibu guru, kemudian anak-anakku yang hebat. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu guru, mungkin ada juga Bapak Kepala Sekolah yang hadir, kemudian operator, kepala perpustakaan, anak-anakku semua yang hebat di jenjang SMP kelas 8 yang Ibu cintai. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dalam satu kegiatan yaitu sosialisasi Gojam, sebuah terobosan inovasi terkait dengan strategi kebijakan peningkatan budaya literasi digital guru alo jango murid Sumbawa Barat di Kabupaten Sumbawa Barat. Salawat serta salam mari kita persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah karena perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini kita nikmat beriman dan berislam. Hari ini juga kita hadir lewat Zoom ini dalam rangka melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah yaitu silaturahim dan jadi mudah-mudahan dengan terus kita melaksanakan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah, insya Allah kita akan dipersatukan di yaumil akhir bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Ibu cintai. Jadi hari ini anak-anakku Ibu undang lewat Zoom untuk mengikuti satu kegiatan sosialisasi Gojamu Sumbar. Apa sih Gojamu Sumbar itu? Guru alo jango murid Sumbawa Barat. Apa itu? Ini penting anak-anakku ketahui. Saat ini ya, tentunya pertama kali Ibu menyampaikan terima kasih atas waktu luangnya anak-anak ini, Bapak Ibu guru untuk mendengarkan sosialisasi ini karena insya Allah dampaknya nanti sangat-sangat luar biasa di Bapak Ibu guru, khususnya di anak-anakku yang hebat. Anak-anakku yang Ibu banggakan. Jadi saat ini suka tidak suka, ya mau tidak mau kita harus terima kenyataan bahwa memang literasi kita di Kabupaten Sumbawa Barat ini masih di bawah 50%. Ini yang kemudian saya mencoba mencari terobosan inovasi lewat Gojamu Sumbar ini sebagai salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan budaya literasi digital. Nah, berbicara rendahnya literasi ini, nilai literasi itu salah satu penyebabnya karena ya kurangnya minat baca anak-anak. Benar tidak, Nak? Benar tidak? Betul. Apa? Salah satu faktornya sarana dan prasarana yang tidak memadai. Bagaimana sarana dan prasarana itu? Perpustakaan
sudah cukup Baik, bagus baik. dikelola oleh kepala perpustakaan dan sekolah. Tapi yang ada sekarang adalah perpustakaan konvensional. Sehingga kalau dikaitkan dengan zaman sekarang, semua berbasis digital, ini ada satu gap ya yang membuat anak-anak ini kejenuhan untuk membaca. Ini yang kemudian saya melakukan terobosan ini. Jadi lewat Gojamu Sumbar nanti anak-anak ini akan mengakses, akan bisa membaca secara digital. Namun satu harapan dari ibu yang paling penting ini, karena di saat membaca digital tentunya keterbatasan komputer yang ada di sekolah, tentunya nanti salah satu fasilitas anak-anak dibolehkan membawa HP. Nah, apa persyaratan membawa HP ke sekolah? Begitu HP anak-anak nyampe di sekolah, HP ini segera diserahkan ke wali kelas masing-masing. Begitu datang langsung ke wali kelas. Nah, pada saat mulai jam pelajaran, bukan anak-anak yang mengambil di wali kelas ini, tetapi jam pelajaran apa? Misalnya di kelas 81, hari itu matematika. Di kelas 82 hari itu adalah IPS terpadu. Maka yang mengambil HP di wali kelas bukan anak-anak, tetapi wali kelas akan menyerahkan ke guru mata pelajaran. Setelah di kelas, baru anak-anak ini mengambil HP itu langsung dipakai untuk penunjang pelajaran. Apa setiap hari boleh bawa HP? Boleh setiap hari asal permintaan guru mata pelajaran atau permintaan kepala sekolah atau permintaan wali kelas. Baru boleh bawa HP karena untuk penunjang kegiatan pembelajaran. Tuh, jadi komitmen yang tinggi dari anak-anakku semua memanfaatkan HP benar-benar untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Atau mungkin anak-anak ini mau nanti membaca di perpustakaan pada jam istirahat. Karena nanti ada salah satu fitur di Microset Gojamu Sumbar itu cerita-cerita tentang dongeng atau cerita-cerita rakyat, cerita-cerita fiksi. Mau membaca di perpustakaan, maka wali kelas kembali menyerahkan HP itu ke kepala perpustakaan. Nah, baru nanti kepala perpustakaan memberikan kepada anak yang datang dan siapa pemilik HP. Tentunya kepala perpustakaan akan mengontrol penggunaan HP tersebut. Siap anak-anak memberdayakan HP untuk hal positif? Siap. Nanti akan ada pernyataan komitmen nanti di sekolah dari anak-anak itu semua bahwa HP hanya dipergunakan untuk penunjang pembelajaran dan juga untuk kepentingan membaca yang fiksi dalam pengawasan seluruh guru, kemudian wali kelas, juga kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan mana suaranya? Kepala perpustakaan mana suaranya? Iya. Kemudian selanjutnya seperti apa sih Gojamu Sumbar itu? Jadi Gojamu Sumbar ini Ibu mencoba meramu mendekatkan layanan literasi digital ini kami migrasikan dari laman Kemendikbud. Anak-anak mungkin tidak pernah mengunjungi laman Kemendikbud itu untuk membaca gratis tanpa harus beli buku. Hanya bermodalkan wifi jaringan internet. Maka lewat Gojamu Sumbar ini kami tawarkan itu ada fitur-fitur di mana anak bisa mengakses secara mudah. Jadi diperlihatkan Pak, mulai dari Microset Gojamu Sumbar itu. Nah, inilah website mini Microset Gojamu Sumbar. Jadi Gojamu Sumbar itu anak-anak harus tahu ya, kalau ada yang tanya apa sih Gojamu Sumbar itu? Guru Alo Jango Murid Sumbawa Barat. Nah, guru di sini, guru itu bukan hanya guru yang mengajar di depan kelas, ya, tetapi bacaan-bacaan yang ada yang kami sajikan lewat Microset ini itu juga guru. Maka ini kemudian kami berikan nama website mini Microset Gojamu Sumbar. Apa yang ada di sana?
fitur-fiturnya. Silakan Pak. Fitur-fitur apa yang ada di Gojamu Sumbar? Nah, yang pertama itu ada presensi. Anak-anak dengar semua? Dengar. Ya. Ada presensi di sana. Apa isi presensi? Ya, apa isi presensi itu? Atau sebelum ke presensi, akan sangat praktis anak-anak ini mengunjungi Gojamu Sumbar itu, Guru Alojango Murid Sumbawa Barat, lewat link ini, Nah, lewat link ini, silakan kalau mau itu silakan ketik s.id/Gojamu Sumbar. Kalau anak-anak sudah klik itu, langsung dia kebuka dia mikroset Gojamu Sumbar itu. Nah, contoh Gojamu Sumbar, coba s.id/Gojamu Sumbar. Nah, ini langsung kita praktekkan ya anak ya. .id /Gojamu Sumbar. Iya, langsung terbuka ini fitur ini. Nah, ini dia. Kebuka langsung ini. Begitu kebuka ini, anak-anak bisa melihat. Fitur yang pertama itu adalah presensi. Ya, Pak. Nah, ini. Presensi Gojamu Sumbar. Apa guna presensi ini? Anak-anak wajib mengisi ini, gitu loh. Kenapa? Supaya ibu tahu siapa yang mengunjungi ini. Anak ini namanya siapa, kelas berapa, sekolah di mana, atau siapa saja. Nah, kenapa ibu perlu tahu seberapa banyak ini tingkatan anak-anak ini senang membaca? Pada akhirnya, ibu-ibu akan memberi reward nanti di Desember itu bagi anak-anak yang sering mengunjungi ini. Nah, jadi tidak cukup mendaftar namanya saja, anak. Apa buku yang dibaca? Judul bukunya apa? Kalau kemudian anak-anak itu di kelas misalnya, oh buku paket IPA, misalnya tulis. Kemudian apa yang kalian pelajari? Misalnya tentang makhluk hidup, ditulis. Nah itu, seperti itu yang digambarkan di presensi. Next. Berikutnya. Berikutnya, ada CB Kemendikbud. Nah, apa sih CB Kemendikbud ini? Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Nah, ini sebenarnya ada di laman Kemendikbud. Nah, tapi kami tim Gojamu Sumbar ini memigrasikan kepada mikroset Gojamu Sumbar supaya anak-anak tidak terlalu ribet. Apa isi dari CB itu? Ada di sana buku kurikulum, buku paket. Kalau K13 ada di sana, kurikulum Merdeka Belajar ada di sana, buku pengayaan ada di sana. Jadi anak-anak ini nggak repot sekarang. Misalnya hanya karena buku paket hilang, hanya karena buku paket itu belum datang, kalian tinggal buka CB itu masuk ke fitur tadi, maka anak-anak bisa mengakses dengan gratis. Ambil contoh, Man. Sekarang buku apa yang mau dibaca? Coba. Misalnya sekarang kurikulum Merdeka Belajar. Nah, lihat bukunya ini mau diambil dalam PDF atau audio. Ambil aja PDF. Sekarang jenjang SMP, klik jenjang SMP. Kemudian mata pelajaran apa? Kelas 8, SMP kelas 8. Mata pelajaran apa? Ambil aja IPA misalnya, Man. Ambil aja IPA. Nah, ini tinggal diunduh. Nah, dan dibuka. Ya, ini lebih praktis. Banyak yang lain-lain juga, ya IPS, matematika, dan pelajaran lain-lain. Tinggal anak-anak bisa membuka gratis tanpa harus tenteng buku berat-berat ke sekolah. Nah, begitu juga di rumah. Berbekal paket, anak-anak bisa mengakses ini. Gitu loh. Next, fitur berikutnya. Iya, Badan Bahasa Kemendikbud. Ini juga banyak buku-buku, tapi buku-buku yang berkaitan dengan bacaan-bacaan fiksi, ada dongeng di sana, ya. Jadi fiksi ini juga ada yang SD, ada untuk anak SMP, ya, ada untuk anak SMA, ya. Kalau untuk anak SMP boleh juga, kalau mau baca yang fiksi anak SD juga boleh, ya. Fiksi anak SD juga boleh. Nih, diangkat kasih tahu lagi Zoom. Ya. Jadi fiksi untuk anak SMA, SMP juga boleh ya. Jadi itu yang
apa namanya? Ini yang disajikan di fitur pusat bahasa. Ini ada di laman Kemdikbud, tapi anak-anak ini jauh mutar untuk mencari itu gitu loh. Tapi begitu dengan klik s.id/Gojabusumbar itu gampang sekali, ya. Kemudian berikutnya, ya, berikutnya ada aksi Pusmendik. Nah, aksi Pusmendik ini, anak-anak ini kan sengaja kami ambil ini khusus kelas tengah, di kelas 8. Ini persiapan untuk ber-NBK. Jadi anak-anak nanti di sana dilatih bagaimana kita sebuah membuka materi itu, selanjutnya soal-soal itu bisa kita operasionalkan dengan Google. Coba buka kelas 8, Man. Nah, di sini ini penting mengaktifkan akun belajar ID. Di sini nih, anak-anak sudah aktif nggak akun belajarnya? Anak-anak sudah aktif akun belajarnya? Nah, ya kalau sudah, ini lebih hebat lagi. Tinggal masukkan nama tadi, kemudian lihat ada informasi teks dan ada teks sastra. Sekarang terkait dengan teks sastra, Man. Ya, terkait dengan teks sastra. Lihat. Ambil aja teks sastra kisah catatan tentang Acim, Man. Catatan tentang Acim. Nah, dilihat apa aja catatan tentang Acim ini. Nah, anak-anak ini kan mulai dilatih. Kalau tidak anak-anak ini baca ini, maka begitu menghadapi asesmen nasional, aduh, kepanjangan ini, nggak pernah latihan kan. Tapi kalau sudah biasa membuka ini, maka begitu menghadapi ANBK bukan hal yang sulit. Ya, jadi seperti itu. Next one, berikutnya. Kemudian ada Ayo AKM. Apa sih Ayo AKM ini? Di asesmen ANBK itu asesmen ini ada dua kan? Ada literasi membaca dan ada literasi matematika. Literasi matematika itu bisa dikatakan sebagai numerasi. Ya, nah ada literasi, ada numerasi. Kan kalau di asesmen nasional berbasis komputer kan ada 3 komponen ya. Ada literasi, ada numerasi, dan ada Sulingjar. Nah, anak-anak ini di dua ini, literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Ini anak dikasih contoh asesmen itu seperti apa? Coba di literasi membaca, diklik literasi membaca. Nah, kembali kita memasukkan akun belajar ID di situ. Ya. Jadi sebenarnya mau ada sosialisasi akun belajar, tapi anak-anak sudah miliki, ya enggak usah lagi gitu kan, karena sudah punya akun belajarnya. Nah, tinggal dimasukkan nanti. Ya, jadi seperti ini dia anunya. Yang tadi itu. Misalnya ini sudah login kan? Nah, tinggal dilihat ini yang literasi anu ya. Iya, literasi membaca ini. Ini literasi membaca. Ini seperti ini panjang soalnya. Nah, kuncinya apa? Anak-anak kalau nggak pernah latihan dengan soal-soal kayak gini, selama ini kan anak-anak ini dengan soal hanya yang pendek-pendek saja. Misalnya bercerita tentang apa hanya 2 baris, 3 baris. Tapi karena kita dituntut untuk rajin membaca, makanya teksnya itu panjang-panjang. Dan ini anak-anak bisa belajar dari fitur yang ada di sini, yaitu di aksi Ayo AKM. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian coba ambil yang numerasinya. Literasi matematika, contoh. Iya, nah ini literasi matematika atau disebut dengan numerasi. Kembali kalau loginnya itu masuk lewat akun belajar tadi ya. Ini contoh saja sih sembarang. Tapi nanti kalau anak resmi nanti maka pakai akun belajarnya itu. Kasih tahu lagi Zoom. Ya, jadi ini numerasi. Nah, biasanya nih kalau soal matematika itu kan selama ini hanya berapa luas persegi panjang ini? Misalnya panjangnya 4, lebarnya 6, berapa luasnya? Kalau ini beda dia. Ini yang anak-anak akan hadapi di soal numerasi ini sudah mulai belajar dari sini.
Wah ini panjang ceritanya, membaca dulu. Baru pada akhirnya apa yang ditanyakan. Dan ini pada akhirnya jawabannya itu akan memilih benar dan salah. Tapi ini kan anunya numerasinya panjang. Seperti itu. Next, Mbak. Berikutnya ada simulasi. Nah, anak-anak selama ini kalau mau ber-AMBK kan ada simulasi 1 hari bahkan 2 hari. Jadi sekarang dengan adanya Gojamu Sumbar ini, masuk anak-anak itu lewat s.id/Gojamu Sumbar, belajar sendiri di sini. Kalau mau juga ada pembimbingan awal dari Bapak Wali Kelas, Bapak Ibu Guru, operator. Dan ini bisa dilakukan setiap hari dan setiap saat. Tidak harus mutar panjang, harus ke PMM namanya. Kemudian harus mengundang orang-orang ahli. Cukup didampingi oleh Bapak Ibu Guru, Bapak Wali Kelas, kemudian operator. Anak-anak akan bisa mulai dari login, bagaimana berlogin itu AMBK itu. Seperti itu. Next. Nah, fitur selanjutnya selain itu kita punya galeri juga di sini. Jadi anak-anak ini kalau punya lagi sempat di kelas ini foto kegiatannya, misalnya hari ini kami lagi menulis cerpen misalnya, dibuat foto yang bagus, kebetulan pas hari itu dibolehkan bawa HP, itu dikirim ke ibu gurunya. Nanti ibu guru atau pak gurunya mengirim ke dinas, kami posting di sini. Wih, ini tampilan dari anak SMP 1 Maluk misalnya. Tampilan juga ya, mereka ini lagi apa gitu, lagi membuat cerpen. Atau dia foto pada saat Kamis Budaya SMP 3 Taliwang. Wah, anak-anak Banjar ini keren juga gitu kan. Kemudian dari foto Tano, SMP 3 foto Tano, SMP 1 Skongkang. Dia buat konten-konten ini, dia foto pas ada penelitian apa gitu, mau menyusun karya ilmiah, dikirim fotonya ke sini. Semua orang bisa melihat hanya dengan klik s.id/Gojamu Sumbar. Ya. Kemudian, nah, ada juga di sini spoiler namanya. Jadi spoiler ini adalah video-video inspiratif. Kemarin saya dapat cerita itu dari Zoom juga dari Pak Agus, SMP 3. Bagaimana Bu? Apa anak-anak ini bisa dia posting video-video terkait dengan pembelajaran atau video-video misalnya proyek profil pelajar Pancasila, silakan anak-anak buat video. Saat ini di jangka pendek belum bisa anak-anak langsung upload ke ini, tetapi mengirim ke dinas untuk kami masukkan di menu ini nanti di salah satu fitur di sini. Seperti itu nak ya. Jadi silakan ayo berkreasi gitu kan. Atau anak-anak mau buat YouTube nih. Oh buat YouTube tentang, kan saya pernah berkunjung ke SMP 3, ada saya pernah beli kursi bulat itu SMP 3 Taliwang, proses pembuatan kursi dari bahan bekas itu. Boleh keren itu dibuatkan YouTube, dimasukkanlah, kita punya medsos Dikbud ini. Ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada YouTube-nya. Seperti itu. Ada TikTok. Anak-anak yang main TikTok, ayo gitu. Silakan. Dari foto Tano mungkin apa istilahnya yang merupakan tanggung jawabnya kebersihan itu. Mau dibuat TikTok boleh dong, SMP 3 foto Tano. Saya lihat. Kemudian SMP 1 Taliwang mau buat apa, proyek apa, ayo silakan. Ya. Kemudian SMP Steluk, SMP 6 silakan. Apa aja yang mau ditampilkan, membuat TikTok kah, membuat YouTube, Instagram kah. Pokoknya yang terkait dengan pembelajaran. Temanya tentunya tidak boleh lepas dari pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Itu yang kita cerita pun dalam bentuk YouTube, silakan kirim ke kami, maka kami akan ini masukkan di menu salah satu fitur di Gojamu Sumbar. Saya pikir mungkin ini informasi awal yang saya sampaikan. Anak-anak jauh lebih hebat dari saya, dari Bapak Ibu Guru. Tinggal bagaimana anak-anak memanfaatkan Gojamu Sumbar ini, mikroset Gojamu Sumbar ini untuk peningkatan literasi, nilai literasi, semangat kita membaca di era digital. Karena anak-anak kalau disodor dengan membaca buku yang konvensional, tentunya ini ada kejenuhan. Nah, supaya anak jangan dengan main game terus, buat game di situ. Game apa? Yang selanjutnya nanti dibuat video. Game yang mana? Ya buat game. Bagaimana ini supaya cepat saya menerima materi IPA. Misalnya dibuat game permainan di situ, diatur sedemikian rupa, boleh dong diposting, nanti dikirim ke Bapak Ibu gurunya, Bapak Ibu guru atau Bapak kepala sekolah mengirim ke dinas, itu kami masukkan di menu Gojamu Sumbar. Seperti itu anak-anak ya. Jadi mungkin penjelasan awal dari saya. Yang masih belum paham ada sesi tanya jawab.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa ya, saya sapa. Kita bersemangat pagi. Coba. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Coba ya. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa. Ya, terima kasih. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan dari perwakilan masing-masing sekolah. Silakan dari anak-anak dulu. Bapak Ibu gurunya nanti dulu. Silakan dari anak-anak dulu. Nih, siapa ini? Sekolah Buya ilmu berguna, jadi bekal ilmu kita dapat maju dewasa. Kena tujuan raya tu jam satu dapat lemano nesal erana nomor pang tu kita tu noro sekolah na tu bau jatuh diri akal pikir tu no soda goyo ya tu jatuh desa tasaman kamu barobah ya marah gunung tu telas dalam penjajah batu zaman kemajuan orang tutin nomor dapat penomo contoh tu kita amin bangsa kurang maju zaman keloling bangsa nyaman ritakling bangsa lin patung diri dami ule Seluruh kandidat kemarin Ya. Video-video yang kita post di grup anak-anak kalau punya video ya. Atau nanti kami akan kirim alamat videonya untuk pengiriman videonya ya anak ya. Silakan ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Sudah siap saya pikir pertanyaannya, yuk sudah kita kasih kesempatan. Ayo. Ayo mana taruhkan anunya. Apa namanya itu nih? Hah? Mana? Ya, taruh captionnya, ayo. Angkat tangan sebagai tanda mau bertanya, ayo. Siapa yang mau bertanya? Ayo, silakan. Dari mana? Taruh captionnya caption tangan. Oke, dengarkan Ibu Kades ngomong. Iya. Perhatikan. Oh iya, SMP 1 Taliwang ya. Silakan. Ya, silakan. Ya, ayo silakan. Siapa yang mau bertanya mana? Anak-anak? Kami Ibu kami. Ya. Taruh caption tanganan, angkat tangannya, taruh caption angkat tangan itu biar aku tahu. Mana nu? Gibran ini ya Samsung ini nih. Siapa namanya ini? Angkat tangan ini. Kamu yang tutup mulutnya itu. Siapa namanya? Siapa namanya itu?
Silakan bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Irda Aulia Jamanti dari SMPN 1 Berang ini. Saya mau bertanya. Namanya siapa, Nak? Namanya. Namanya siapa? Namanya. Bukan nanti ini di-share. Namanya siapa? Ayo silakan bertanya. Ayo. Untuk link Gojamu Sumbalanya bisa di-share. Oh. Ya. Apalagi, Nak? Yang kedua, untuk pengisian absensi ada upload foto, mohon dijelaskan. Dan akun video mohon penjelasannya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang lain lagi mana? Yang lain. Ya, dari itu mana? SMP berapa itu yang angkat tangan satunya? SMP 1 Maluk, Bu. Ayo, SMP 1 Baluk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warahmatullahi wabarakatuh. Saya apa keunggulan yang ada di aplikasi Gojamu Sumbar daripada aplikasi yang lain dan kemudian apa dampak positif bagi kami siswa sekalian? Halo. Dari mana lagi? Ayo sebut nama. Halo. Mantap. Ayo, dari mana lagi? Dari mana lagi? Ya. Ya, ada namanya itu. Dari mana aja? Pak Isotun Munaja mana? Pak Isotun Munaja mana? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebut Nama saya Meksana Hiza Ayu dari SMP Negeri 1 Taliwang. Oh, iya. Saya ingin bertanya, besar dampak positif atau dampak negatif dari kegiatan literasi online ini? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab tiga dulu ya. Halo anak-anakku semua. Halo. Halo anak-anakku semua. Halo. Iya. Baik ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Ini dari SMP Negeri 1 Berangkene. Untuk apa linknya Gojamu Sumbar? Ibu tadi ulang menyebutkan. Jadi linknya itu cukup semuanya dicatat ya. Ibu. Catat ya. Linknya Gojamu Sumbar s.id/Gojamu Sumbar. Nah, ini linknya. Ya, enak ya, semuanya. Ini linknya, ya. Nah, itu ya. Jadi langsung masuk nanti ke ke Microset Gojamu Sumbar. Kemudian upload foto atau video. Jadi nanti anak-anak untuk sementara ini di jangka pendek
Kalau punya video atau foto, kirim ke dinas. Dikirim aja di presensi. Ini kan. Ini untuk kegiatan kirim di presensi. Kemudian ini kalau video ada di sini. Dia ada di situ. Maka kami yang akan masukkan ke fitur di lainnya nanti. Kami yang akan alihkan dari presensi ini, fitur presensi ini ke spoiler atau ke medsos kami, ya. Jadi di sini kirim ke sini di presensi nak ya, presensi dan ada untuk foto, kemudian ada dokumen pendukung seperti video, ya. Nah, kemudian dari SMP 1 Maluk, apa keunggulan aplikasi Gojamu Sumbar ini? Jadi keunggulannya itu anak-anak lebih praktis. Untuk mengakses seperti ini, coba lihat CB. Nah, CB ini sistem informasi perbukuan. Ini sebenarnya ada di laman Kemendikbud nak ya. Tetapi anak akan berputar jauh. Buktinya anak-anak sudah pernah mendengar CB? Pasti banyak yang belum mendengar CB karena tidak familiar. Nah, begitu kita masukkan menjadi salah satu fitur di Gojamu Sumbar ini, anak-anak akan tahu, oh ternyata ini isinya CB yang punya dampak luar biasa, akan menjadikan sumber belajar, salah satu sumber belajar. Karena di sana ada buku paket, ada juga pegangan guru. Jadi anak-anak ini, oh ini yang dipegang oleh bu guru saya, gitu kan bisa diakses di situ. Ya, seperti itu. Jadi tidak perlu ribet menenteng buku nantinya. Dan anak-anak kan sekarang ini zaman hobi nenteng HP. Dengan nenteng HP ini harapan saya, harapan kita semua, jangan hanya untuk main game, jangan hanya main TikTok yang hanya main-main doang dan punya nilai pendidikan, tetapi bacalah CB yang ada di sana seperti itu. Ya. Kemudian positif pastinya, ya, dengan anak sering dimudahkan membaca, disediakan sarana yang sesuai dengan kondisi zaman. Kalau disesuaikan buku doang, zaman ini ada zaman digital, anak-anak tentu agak enggan untuk membaca. Tetapi begitu disesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu era digital, maka tentu anak-anak ini akan lebih mudah dan mau untuk membaca, pada akhirnya berdampak literasi kita akan meningkat. Kemudian pengurangan juga terjadinya pengentasan kemiskinan, mengurangi juga orang-orang miskin, karena orang yang kaya itu bukan hanya dia kaya materi dan sebagainya, tetapi mereka paham, yang dikatakan kaya itu paham ilmu pengetahuan, ya, punya cara untuk berusaha. Tentunya cara itu kalian dapat lewat membaca. Itu nak ya, dari SMP 1 Berang Ene, dari SMP 1 Maluk. Kemudian dari SMP Taliwang, saya pikir itu sudah terjawab ya, sudah terjawab dari apa yang ditanyakan oleh SMP 1 di SMP 1 Maluk tadi, bahwa dampak positifnya itu pada akhirnya akan bermuara peningkatan literasi digital. Kemudian dampak negatif, artinya setiap perkembangan teknologi pasti punya dampak negatif. Tergantung bagaimana kitanya, bagaimana anak-anak ini mau memakai HP itu. Kalau HP ini kita pakai untuk konten-konten pendidikan, maka saya pikir anak-anak akan menjadi cerdas nantinya, ya. Dan yakin apa yang jadi fitur-fitur yang ada di Gojamu Sumbar itu kalau yang di luar pendidikan itu tidak bisa diterima, tidak bisa. Ini benar-benar hanya konten pendidikan. Ya, ada yang lain nak? Silakan, ada yang lain? Ada Bu dari SMP 1 Potutano. Iya, SMP 1 Potutano, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ayo. Saya dari SMP 1 Potutano. Namanya? Nama saya M. Kale Alpreza. Siapa namanya? Sebut. M. Kale Alpreza, Bu. M. Saleh. Ya. Ya. M. Kale, Bu. Apa pertanyaannya? Bagaimana dengan kami, Bu, yang tidak punya HP dan meminjam HP orang tua? Apakah dituntut untuk memakai HP? Apakah dituntut untuk memakai HP, Bu? Ya. Assalamualaikum.
Itu saja, Bu. Iya, bagaimana kami yang tidak punya Bu? Ulang. Ulang, Bu. Iya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo nak. Nama saya Zaiza dari SMPN 1 Putetano. Iya. Website Gojamu Sumbar ini kan baru disosialisasikan, Bu. Apakah mulai besok atau bulan depan kami boleh melaksanakan atau membawa HP untuk kegiatan literasi? Iya. 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 Benar. Iya, sudah. Ya, itu saja, Ibu. Demikian. Dari sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini tak seluruh Bu, Kadis. Dari mana? Ibu, kapan? SMP 1 itu. SMP 1 seteluk silakan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amelia. Ya, Nabila, ayo, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah di aplikasi Gojamu ini terdapat soal dan cara pengerjaannya dan hasilnya langsung diterima? Yang kedua, apakah jika di aplikasi materinya kurang lengkap, bisa nggak terhubung langsung ke YouTube atau Google, Bu? Ya, apa itu yang tadi? Apakah ada soal dan materinya? Kemudian tidak Dan hasil. langsung ke Google, kan itu tadi Dan yang hasilnya. ya. Ya. Terima kasih. Kan aksi Pusmendik itu? Ya, ya silakan. Berikutnya dari mana itu lagi ya? SMP 1 Putetano sudah belum tadi? Yang Ya, Bu, sudah. Ya, SMP 3 Putetano mana? Sudah ya? SMP 3 Putetano mana? Ya, atau dari SMP 6 Seteluk itu yang mau bertanya tidak apa-apa. Mana? Iya. Saya, Ibu. Mana? Ayo silakan SMP 6. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP 1 Kokang ada pertanyaan. SMP 6 Seteluk mana? SMP 6 Seteluk. Kenalkan nama saya. Suaranya mana? Ini obsesi hanya ada beberapa. Apa? Kurang jelas nggak? Saya ingin bertanya, di link obsesi hanya ada beberapa sekolah. Apakah hanya sekolah itu yang bisa mengakses Gojamu Sumbar? Atau semua sekolah bisa? Kalau semua sekolah bisa, bagaimana untuk presensinya? Tetap aja itu ya. Cuman di presensinya mungkin ada. Iya. Iya. Bisa Ibu jawab 3 dulu ya supaya Ibu tidak lupa. Ya. Jadi dari SMP 1 Putetano tadi dari M Saleh itu bagaimana dengan yang tidak punya HP? Jadi untuk jangka pendek ini saya pikir sekolah itu ya ada kalau satu laptop kan bisa berapa orang gitu kan. Nah, mungkin kalau di rumah ada HP mamanya ya bisalah dibawa ke sekolah dulu gitu kan, pinjam. Kan ini untuk kepentingan pembelajaran juga kan. Jarang-jarang zaman sekarang yang tidak punya HP nak ya. Jadi untuk sementara di jangka pendek ini sampai dengan Desember itu boleh dengan laptop misalnya 1 orang berdua di sekolah ini kan hanya kelas 8 dulu kami batasi untuk kelas 8. Kita melihat sejauh mana ini anak-anak ini
hobi dengan membaca lewat digital. Nggak mungkin langsung sekaligus banyak ya. Memang harus ada semacam pilot project dulu, kita uji coba dulu ini inovasi ini, terobosan ini nak ya. Kemudian apa ini HP sama aja ya. Dari Reza ini question baru yang diberikan apakah mulai besok. Kalau anak-anak sudah paham mulai besok, karena ini dalam tataran sosialisasi, selanjutnya mulai Senin juga sosialisasi, anak-anak sudah mulai mengerti, tidak apa-apa, langsung aja masuk ke Jamu Sumbar itu kalau sudah paham. Karena nanti hari ini di sosialisasi itu hanya 10 orang per sekolah anak-anak itu. Selanjutnya mulai hari Senin anak-anak yang 10 orang ini bersama dengan wali kelas Bapak Ibu guru sosialisasi lagi di teman-teman di kelas 8-nya itu. Kalau mau sosialisasi ke kelas lain tidak masalah. Tetapi tetap HP tidak boleh sendiri, harus karena permintaan atau arahan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali kelas atau Bapak kepala sekolah. Seperti itu nak ya. Kemudian, ini ada pertanyaan ini. Apakah ada soal? Ini tadi kan di ini Pusmendik, coba lihat buka fiturnya nih. Buka fiturnya. Buka fiturnya. Ya, Pusmendik. Nah, ini di kelas 8. Ini kan kelas setengah semuanya. Kalau SD kelas 4, di kelas 8 masuknya itu pakai akun belajar ID di sini ya. Masukkan namanya ini ya. Ada teks informasi dan teks sastra ya. Jadi anak-anak teks informasi. Teks informasi Mas. Klik di teks informasi. Nah, di faunanya, klik faunanya. Nah, jadi ini bagaimana anak-anak ini lanjut ke pertanyaan kedua, bisa enggak langsung kita operasionalkan ke Google? Ini bisa langsung. Jadi begitu anak lihat, oh fauna tadi itu apa aja, tinggal cari di sini. Oh ya, kalau mau melestarikan fauna mungkin mau apa namanya kekayaan flora dan fauna, tidak langsung hanya masuk lewat apa tadi itu aksi Pusmendik. Ya. Seperti itu. Latihan soal mandiri. Jadi latihan soal mandiri kembali Mas. Kalau ini yang langsung ke Google itu yang kita operasionalkan ke Google. Kalau dia langsung soal mandiri di Ayu AKM. Ini anak-anak mau yang mana? Literasi membaca atau literasi matematika? Literasi membaca kan itu literasi biasanya. Kalau literasi matematika disebutkan numerasi. Jadi anak-anak tinggal buka sekarang literasi matematika, Man. Ya, numerasi ya. Literasi matematika itu sama dengan numerasi. Masuk login lagi dengan akun belajar yang anak sudah aktifkan itu. Ya. Nggak sulit ini, Nan. Bawa ibu angkat tangan. Angkat tangan, Pak. Misalnya terkait sekarang hidroponik kan ada salah, tapi di sini adalah benar dan salah. Dan ini mirip dengan soal-soal ini adalah mirip dengan yang akan di ANBK. Ya, jadi ini langsung ke soal. Kalau terkait simulasi tadi ya, bukan simulasi. Ya, Ayu AKM. Ini di Ayu AKM ada soal-soal. Ya, ada soal-soal. Ya. Nah, ini dia kan. Jadi data ini semua ada di sini, praktis dan anak-anak ini enggak perlu latihan dulu diajar sama ibu guru bawa komputer dan sebagainya. Tapi kalau di rumah, kalau anak punya data, apalagi di sekolah, ada wifi-nya. Nanti karena ke depan kita akan perkuat jaringan wifi yang ada di sekolah. Anak-anak bisa mengakses ini latihan sendiri, sehingga berdampak pada satu tingkat ya ANBK, nilai ANBK itu akan meningkat. Ya, nah ini pertanyaan yang bagus dari anak SMP. Syukur ya bisa hadir bergabung meskipun sebagai proyek. Jadi anak-anak bisa juga mengakses ini, gitu, bisa mengakses ini, bisa mengakses informasi ini bisa, atau masuk ke Jamu Sumbar itu cukup dengan klik ini tadi, s.id/Jamu Sumbar itu sudah anak-anak bisa mengakses itu, gitu loh.
Ya, dari SMP manapun kalau dia sudah paham tidak masalah. Cuman saat ini karena kami ini mencoba untuk menjadikan apa namanya semacam pilot project contoh dulu. Nah, jadi kalau benar-benar contoh ini disukai dan apa kami terus akan kembangkan ini. Terima kasih kalau SMP 6 Seluk sudah mau bergabung. Pastinya tidak boleh barang membawa HP tanpa perintah dan arahan dari guru, kepala sekolah, kepala perpustakaannya. Jangan karena ada Gojamu Sumbar boleh bawa HP sendiri-sendiri di sekolah begitu bisa belajar main yang lain-lain. Itu ya. Ya. Masih ada kesempatan, silakan. Mungkin dari Bapak Ibu guru, satu. Oh ya, SMP 1 Jerewe dulu. Ayo SMP 1 Jerewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You always on my mind. You always mind. You always. You always. Perkenalkan, nama saya Faizatun Munajah dari SMP. Ya, pertanyaannya, apa kelebihan atau perbedaan aplikasi Gojamu dibandingkan dengan aplikasi yang lain seperti Canva dan Wizis? Terima kasih. Masih berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMP Tongkang. Pertanyaannya, apakah aplikasi Gojamu Sumbar selain untuk belajar, kita juga bisa membagikan kegiatan sehari-hari di sekolah? Terima kasih. Selain untuk belajar, apakah Gojamu itu bisa membagikan kegiatannya? Oh iya, selain belajar, ya. Yang lain lagi? SMP 1 Seluk Ibu Kadis. Apakah SMP 1 Seteluk sudah ya tadi ya? Sudah. Tapi enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Nama saya Firza dari SMPN 3 Taliwang. Saya mau bertanya, apa pentingnya literasi digital bagi anak muda dan apakah aplikasi Gojamu Sumbar ini sudah tersedia di Play Store? Terima kasih. Apakah digital itu bagi anak muda? Apakah apa pentingnya digital bagi anak muda? Terus yang lainnya? Belum ya? Izin SMP 2 resen. tentang sasar tekstur. Iya. Ya, saya pikir ini dulu ya. SMP 1 Jerewe, SMP lagi satu. SMP 3 Pototano. SMP 3 Pototano. SMP 2 Seteluk izin sudah resen. Ya, silakan. Mana suaranya? Belum ada suaranya, Nak. Belum ada suaranya. Belum kedengaran. SMP 3 Pototano. Oke. SMP 2 Seteluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Oh ya. Oke, lanjut. Ya, ayo, lanjut. Nama saya Shalwa Reningsi, saya dari SMP Negeri 3 Pototano, ingin bertanya, Ibu.
Mana pertanyaannya, Nak? Bagaimana cara atau tips kami sebagai siswa untuk meyakinkan orang tua kami tentang membawa HP ke sekolah? Iya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya, baik ya. Saya coba dulu dengan 3 ini ya. Jadi dari SMP 1 Jerewe ya. Apa kelebihan dan perbedaan Gojamu Sumbar dengan yang lain? Jadi saya sudah katakan tadi, jadi Gojamu Sumbar ini microset mini kita ini, website mini kita ini dalam bentuk microset ini itu jauh lebih praktis. Jadi saya contohkan tadi, kalau CB itu sistem informasi perbukuan yang ada di laman Kemendikbud itu jauh dulu. Anak harus mutar banyak mencari ini dan lama buku-bukunya sulit dicari. Tapi akan lebih mudah begitu klik tadi itu s.id/gojamusumbar langsung anak cari fitur CB itu langsung kebaca. Apa yang menjadi harapan anak-anak ada di sana. Kemudian apakah katanya selain untuk belajar bisa untuk pendukung lain bisa. Makanya tadi kan kalau anak-anak ini ingin membaca dongeng, ada itu yang badan bahasa itu klik di situ aja. Di slash kalian coba lihat Man. Di badan bahasa itu nah coba lihat fitur badan bahasa. Kalau yang di CB itu khusus paket ya nah ya untuk di kelas. Tapi kalau misalnya pengen cari referensi yang fiksi, ingin ini, oh ya, pengen tahu cerita-cerita apa kayak cerita-cerita pendek, kemudian cerita-cerita rakyat, ini buka aja di CB. Jadi ini pada saat jam istirahat anak-anak bisa pakai ini, seperti itu. Kemudian bisa untuk yang lain. Misalnya nih anak-anak lagi belajar di kelas, diskusi, kebetulan saat itu anak-anak bawa HP, diizinkan bawa HP oleh guru mata pelajaran itu. Oh ya bisa anak-anak videokan. Oh ternyata proses diskusi ini seperti ini tata caranya. Bahwa kita tidak boleh memotong pembicaraan teman, misalnya mendengarkan pendapat orang lain di shooting itu. Dan itu anak-anak bisa posting di laman presensi. Ada posting video atau hanya foto saja. Oh saat ini kami lagi belajar digital gitu dengan penggunaan alat-alat digital gitu kan. Anak-anak posting ada foto di presensi itu. Seperti itu Nak ya. Kemudian dari SMP 3 Taliwan, apa pentingnya literasi digital bagi anak didik? Ini penting sekali Nak. Tadi saya sampaikan saat ini kita berada di era 4.0 ya, digital 4.0. Bahkan kalau di negara-negara maju seperti Jepang itu sudah di 5.0. Terus kita ini apa harus menutup diri dari kemajuan teknologi itu? Hanya kita berkutat dengan membaca buku konvensional saja, membaca buku kertas. Sementara anak-anak ini mainannya HP terus, main TikTok, main Facebook, main Instagram. Nah, ini yang kemudian membuat kalian ini kan bosan, harus baca. Waduh, belajar matematika harus dengan buku ini, belajar IPS harus dengan buku ini. Tapi begitu, dunia sekarang ini kan dunia HP, dunia IT. Maka di HP ini ternyata bisa mengakses buku gitu kan, buku paket. Mau juga cari yang fiksi bisa. Inilah yang berdampak saya pikir jauh lebih bagus bagi anak-anak itu di era digital ini. Kemudian apa sudah ada di Play Store? Kami sengaja hindari itu. Akan lebih panjang alurnya. Kalian langsung aja ke sini. Tidak perlu repot cari di Play Store. Cukup dengan mengelik itu tadi. s.id/gojamusumbar itu tidak perlu repot ke Play Store. Seperti yang lain-lain itu. Langsung aja. Klik itu siapapun boleh mengakses. Atau mungkin ada punya saudara di daerah lain mau kasih tahu ini. Boleh. Siapapun boleh mengakses Gojamusumbar ini. Seperti itu Nak ya. Kemudian SMP 3 Pototano, bagaimana meyakinkan orang tua? Jadi tentunya ini kemarin dihadirkan komite sekolah Nak. Jadi komite sekolah inilah yang menjembatani bahwa saat ini era digital, HP ini bukanlah barang haram untuk masuk ke sekolah. Dengan catatan, HP boleh dibawa ke sekolah. Tentunya dengan permintaan, arahan dari kepala sekolah, dari guru. Kalau tidak ada itu, tidak bisa. Dan orang tua akan diberi pemahaman bahwa HP hari ini dan sebagainya itu sudah kami sosialisasikan kemarin di kepala sekolah dan komite. Ya Nak ya, tidak usah khawatir mamanya tidak dibolehkan bawa HP. Tentunya ada
komunikasi antara pihak sekolah, komite dan orang tua. Seperti itu Nak ya. Jam berapa ini? Iya. Masih ada waktu, silakan. Ada pertanyaan lagi? Iya. Tinggal satu sesi ini Nak ya, karena kalian juga harus belajar. Harus belajar mata pelajaran. Iya, tinggal satu sesi 3 orang penanya. Ayo sebut. SMP 1 Teluk Bu Kades. Ya, silakan. Silakan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Nak. Pertanyaan saya, apakah aplikasi ini mempunyai laboratorium maya? Apa? Ada, mungkin bisa ditambahkan. Nah, itu. Apakah apa? Apa? Apa itu? Ulang. Apa itu? Apakah aplikasi ini? Oh iya. Kemudian berikutnya apa lagi Nak? Punya laboratorium maya. Jika tidak ada, mungkin bisa ditambahkan. Oh iya. Mau bertanya. Ya, silakan. 2 lagi pertanyaan. Silakan dari sekolah lain. SMP 2 Teluk mana tadi? SMP 2 Teluk yang bersuara tadi mau masuk mana? Hadir SMP 2 Teluk. Mana? Ya, silakan. Kasih besar mana? Ayo, sebut nama. Terima kasih Bu. Dari SMP berapa ini? Terima kasih. SMP 2 Teluk mana? Baik, ini Bu SMP 2 Teluk hadir Bu. Iya, silakan. Silakan mau bertanya. Baik. Terima kasih Bu, kami SMP 1 Taliwang. Ya, baik. Sebelumnya saya Bu Dwi Sagita Anggriuni SMP 2 Teluk, guru bahasa Indonesia sekaligus kepala perpustakaan SMP 2 Teluk Ibu. Sebelumnya saya sampaikan selamat dan semangat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat yang telah meluncurkan Gojamu Sumbar ini. Kami mengapresiasi dengan sangat luar biasa Ibu. Ini salah satu hal baik yang bisa dilakukan oleh Kabupaten Sumbawa Barat. Lalu pertanyaan saya, Ibu, koleksinya, apakah koleksi yang ada di Go Sumbar ini, apakah koleksinya itu sudah sesuai dengan minat dan minat siswa gitu Ibu? Karena mengingat bahwa melihat di perpustakaan juga, itu biasanya buku itu banyak tapi tidak sesuai dengan minat siswa sehingga tidak sinkron dengan kurikulum merdeka yang harus literasi itu berdasarkan minat baca siswa, sehingga itu akan memacu untuk meningkatkan literasi anak. Salah satu penyebabnya adalah buku-buku sajiannya itu terkadang tidak sesuai dengan minat baca anak. Kemudian yang kedua, apakah ini sudah ada dalam bentuk aplikasi atau belum Bu? Kalau memang ini dalam bentuk website, semoga kedepannya bisa dalam bentuk aplikasi sehingga satu kali klik itu anak-anak sudah langsung bisa mengakses. Yang ketiga, di berandanya Bu sedikit masukan. Di berandanya itu mungkin bisa disetting untuk bacaan-bacaan yang menarik bagi anak sehingga sekali anak membuka itu visualnya itu akan langsung tertarik. Seperti itu mungkin Ibu dari SMP 2 Teluk. Semoga program Gojamu ini bisa menjadi salah satu solusi meningkatkan literasi anak Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Dari mana lagi satu? Lagi satu penanya ya? Lagi satu. SMP mana ini? Saya dari SMP 1 Berangrea mana? SMP 1 Berangrea mana? Iya, oke. SMP 1 Berangrea. Ayo. Silakan, ada Ibu Enon itu, ada Ibu Tin itu ya. Iya. Iya, silakan Nak. Ayo. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Ya, Saya SMP dari 1 Berangrea. SMP 1 Berangrea mana? SMP 1 Berangrea. Ayo, silakan mau bertanya. Ayo, mau bertanya. Belum ada suara.
Belum ada suara. Saya Ibu dari SMP 1 Taliwang. Belum ada Saya suara. dari SMP SMP 1 berang-reak dulu. Belum pernah mungkin. Silakan. Mana suaranya SMP 1 berang-reak? Ini mana? Selesai ini deh. SMP 1 berang-reak mana? Naik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya. Ayo cepat-cepat. Perkenalkan, nama saya Syakira Imalia Aling dari SMPN 1 Berangrea. Ya. Baik, saya di sini akan bertanya, bagaimana kalau ada siswa yang menggunakan handphonenya selain untuk belajar seperti bermain game, selfie, TikTok-TikTokan? Apakah itu boleh atau tidak? Bagaimana? Kasih tahu. Ya, Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, saya mencoba menjawab ini sesi terakhir ya, karena anak-anak juga harus belajar di kelas. Nah, tolong dengarkan. Jadi SMP 1 Seluk, apakah memiliki lab maya? Artinya ke depan kita akan memiliki juga di setiap sekolah itu kita usahakan ada e-library namanya. Itu di jangka menengah nanti. Jangka pendek kami ini di sampai Desember, mulai dari Januari nanti kita upayakan sekolah itu memiliki e-library. Jadi mengadakan perpustakaan elektronik. Jadi bukan bangunannya tetapi hanya aplikasi nanti. Ini nanti bisa adakan lewat dana BOS itu yang pengadaan buku elektronik itulah lab maya itu atau e-library. Kemudian tidak ada mungkin apa ini? Oh ya, kalau mungkin belum bisa kami tambahkan baru itu yang karena ini jangka pendek nak ya. Jadi fitur-fitur yang kami sebutkan tadi baru itu dari CB kemudian dan dari bahasa itu adalah sumber bacaan dan itu luar biasa ya. Kemudian dari SMP 2 Seluk terima kasih mau bergabung Bu. Ini meskipun belum kami masukkan dalam pilot project tetapi alhamdulillah sudah mau bergabung. Artinya ini semakin menyebar menjamurnya Go Jamu Sumbar ini tanpa harus lebih banyak lagi tenaga untuk kita sosialisasikan. Terima kasih Bu ya. Jadi ini apa sih bagaimana minat baca siswa apa sudah sesuai? Kami melihat Bu ya, makanya kenapa kemudian kami mencari terobosan ini Go Jamu Sumbar ini sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan literasi digital? Karena yang kami pantau pastinya keterbatasan buku dan sarana yang ada di perpustakaan itu terbatas sekali ya. Apalagi kurikulum yang yang sekarang ini bergulir ya, mesti terbatas dan buku paket tidak menjamin semuanya untuk bisa kena gitu kan. Nah, belum lagi di saat ini masih kita dengan 2 kurikulum. Tetapi dengan CB tadi, Ibu bisa masuk melihat pegangan guru ada di sana, non-tek ada di sana, dan itu lengkap. Dan itu insya Allah akan menjadi diminati oleh siswa karena berbasis digital. Mungkin anak-anak ini kalau disodor dengan baca buku paket biasa saja, karena di zaman sekarang ini anak-anak hobi bawa handphone, maka handphone inilah yang kemudian menjadi sumber belajar. Masuklah ke website mini kami Go Jamu Sumbar itu. Kemudian di berandanya baca ini apa menjadi aplikasi. Ini masih sederhana Bu, karena kami garap 2 bulan. Paling tidak ke depan di jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang kami akan rubah Go Jamu Sumbar dan menambah fitur-fitur. Selanjutnya di jangka panjang nanti kita mencoba berdayakan Bapak Ibu guru yang kreatif, kita masukkan konten-konten di sana. Kemudian guru penggerak, kepala sekolah penggerak makin banyak fitur, dan kami akan menjadikan satu aplikasi dengan bukan lagi website mini tetapi menjadi satu website Go Jamu Sumbar yang pada akhirnya di jangka panjang itu menjadi satu unit layanan terpadu Go Jamu Sumbar itu. Apa sih layanan terpadu itu? Akan ada di sana juga PPID, ya pejabat pelaksana informasi dan dokumentasi. Artinya semua yang terkait dengan pendidikan itu Bapak Ibu cukup membuka Go Jamu Sumbar itu. Artinya misalnya nih terkait masalah GTK, bagaimana sih proses sertifikasi ini? Ke depan tidak lagi mungkin Bapak Ibu akan membawa kertas. Oh ini prosesnya, ini persyaratannya untuk sertifikasi. Oh naik pangkat tinggal dilihat.
form terbaru dari paket klik Gojamu Sumbar itu, lihat di PPID. Itu ke depannya, Bu. Bahkan nilai rapot anak-anak pun per semester itu akan tergambar nanti di Gojamu Sumbar itu. Jadi ibu-ibu ini tidak ada lagi yang akan merubah dokumen misalnya. Kan biasa nih, kadang-kala orang tua ini datang ke sekolah, Bu, Pak, kita mau masuk SMA ini, tolong dong rubah rapot kami. Itu tidak bisa karena sudah ada masyarakat sudah membaca bahwa ini nilai rapot anak ini kok bisa masuk gitu. Kan untuk menghindari kecurangan, nepotisme itu nantinya. Kemudian PPDB online. Sekarang ini dilihat, oh daya tampung SMP 1 Taliwang sekian. Hari ini sudah di posisi sekian, itu bisa terbaca di Gojamu Sumbar. Insya Allah nanti Bu, itu di jangka panjang. Ini sudah menjadi pemikiran kami dan harapan saya, ayo bersama-sama doakan kami Bu, supaya semua bisa kita bergerak. Akhirnya semua yang ada di satuan pendidikan ini, kegiatan apapun akan menjadi satu data, satu tempat lewat Gojamu Sumbar. Kemudian berandanya bacaan-bacaan yang menarik, insya Allah ke depan akan seperti itu Bu. Juga masukan ibu-ibu nanti ke depannya ini, karena akan kita berdayakan guru-guru yang kreatif untuk menjadi konten-konten yang menarik di website mini kami saat ini, yang pada akhirnya akan menjadi bukan lagi website mini, tetap menjadi satu website dan aplikasi yang bisa banyak menampung banyak konten-konten nantinya. Kemudian dari SMP 1 apa yang terakhir tadi, Berangrea, bagaimana dan apa boleh untuk main TikTok. Jadi anak-anakku yang hebat, HP ini kalian bawa HP ke sekolah dengan arahan dari guru, permintaan dari wali kelas, permintaan kepala perpustakaan, jadi tetap diawasi. Kalaupun bermain game, mainlah game yang memang punya keterkaitan dengan matematika, silakan disusun, tapi tetap dalam pengawasan Bapak Ibu wali kelas. Seperti itu. Jadi saya pikir sudah tidak ada lagi pertanyaan, anak-anak juga harus kembali ke kelas. Mudah-mudahan tetap semangat anak-anak ya. Siap untuk mengikuti Gojamu Sumbar? Siap? Nah, Bapak Ibu guru siap sosialisasikan juga bersama anak-anak di teman-teman yang lain di kelas 8? Awas ya. Iya, mudah-mudahan kita berdoa bersama. Semoga apa yang menjadi hajat dari program Gojamu Sumbar ini benar-benar nanti bisa kita rasakan berdampak meningkatnya nilai literasi anak. Anak-anak sudah hobi membaca, orang hebat, pada akhirnya kaya dengan ilmu pengetahuan. Terjadilah pengentasan kemiskinan ya. Semua dibuka kameranya supaya kita foto. Dibuka kameranya kita foto. Ayo, kameranya dibuka. Tahira Aulia, semua dibuka supaya kita foto. Semua dibuka supaya kita foto. Semua dibuka supaya kita foto. Buka kameranya. Semua buka kameranya biar difoto. Kameranya. Maju. Ya, SMP 1 Taliwang mana? Buka kameranya. Iya. Semua buka. Ya, ayo rame-rame. Berikan tari mana dia? Ayo silakan. Di foto. Nah, mana senyum terbaiknya? Senyum. Iya. Lagi yang lain salam literasi. Salam literasi. Nih, salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi L. Ya. Ayo. Ya. Klik. Ya. Lanjut yang lain lagi. Foto lagi yang lain. Mana. Salam literasi. Ya, silakan ya. Mohon kepada Bapak Ibu operator, saya melihat Pak Mul tadi untuk dibantu wali kelas anak-anak disosialisasikan di anak-anak kelas 8 yang lain di 4 hari ke depan, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, cari waktu istirahat kan atau kapan gitu kan. Yang penting itu tersosialisasikan. Insya Allah kami dari dinas juga akan hadir ke sekolah-sekolah. Terima kasih untuk semuanya. Izin live Bapak Ibu.
Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila. Tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita. Halo. Halo. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia kebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila. Tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila.